Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Ingatlah saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya, Kim Acan, yang akan membongkar lebih lanjut di tahun 2025 untuk nasib Indonesia di tangan Pak Prabowo. Kali ini Kim Acan akan membongkar lebih lanjut apa yang akan terjadi di pemerintahan Kabinet Prabowo Subianto di tahun 2025 ini. Ramalannya Kim Acan, peneropongan ini menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa meneropong dan bisa menghasilkan informasi yang akurat. Apa yang akan terjadi di peneropongannya Kim Acan yang baik digunakan sebagai penyemangat untuk kita semuanya, namun yang tidak baik kita gunakan sebagai introspeksi dan juga waspada. Menyangkut untuk Indonesia, kita semuanya warga negara Indonesia jangan sampai lepas untuk selalu mendoakan negara tercinta kita. Jangan lepas, jangan berhenti untuk mendoakan negara Indonesia, untuk keutuhan negara Indonesia, untuk kedamaian negara Indonesia, agar negara Indonesia selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Bagaimana? Kim Acan sudah siap Kim Acan untuk meneropong lebih lanjut di tahun 2025 yang akan terjadi nasib Indonesia di tangan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya, saya akan mencoba menerawang nasib Indonesia di tangan Bapak nomor 1 kita, Bapak Prabowo. Bagaimana nasibnya di tahun 2025? Kembali saya akan membuka kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal di tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam hari ini saya menggunakan parfum aura Sang Jagat untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif sehingga bisikan-bisikan negatif itu tidak akan pernah masuk dalam penerawangan ini. Mas Jawir mau damel parfum energi bulan purnama kira ya. Kita semprot juga untuk aura wajah sehingga aura wajah kita bersinar sebelum kita menerawang. Kita akan lihat bagaimana nasib Indonesia di tahun 2025 di tangan Bapak nomor 1 Prabowo Subianto. Saya akan buka 3 kartu. Celebration, ilmu hitam, dan generasi. Untuk kartu oracle. Dan untuk kartu tarot Queen in Wolf. Pola pikir dan kerja keras. Baik. Topik pertama adalah bagaimana Indonesia di tahun 2025 di tangan Bapak Prabowo. Celebration. Ini dari kartu oracle saya menggambarkan. Kalau bisa dibilang bagaimana nasib Indonesia di tangan Bapak Prabowo, di tangan yang tepat. Bapak Prabowo adalah Bapak Presiden Republik Indonesia
di tangan tepat yang akan mengatur Indonesia ini. Di tangan yang tepat. Karena yang saya lihat di sini, di belakang sosok presiden kita, Bapak Prabowo ya, ada dua sosok yang menemaninya. Yaitu pertama, itu sosok mantan presiden sebelumnya, Bapak Jokowi. Dan yang satu lagi yang masih misteri kita, yaitu sosok presiden pertama yang sampai saat ini beliau bisa berkomunikasi secara astral. Dua sosok itulah yang menemani mereka, yang menemani Bapak Presiden kita. Percaya tidak percaya? Iya, Bapak nomor satu kita di Indonesia yang pertama, ya, Presiden pertama, menjunjung tinggi Bapak Prabowo ini. Pasti ada kimacan, misteri. Ya, celebrationnya seperti itu. Ya. Yang saya rasakan di sini, Bapak Presiden Indonesia Pak Prabowo adalah utusan Tuhan dan alam semesta yang mengutus beliau, diberikan jabatan yang sangat besar sekali, tanggung jawabnya. Ya, sehingga sosok presiden pertama ikut andil dalam ini semuanya untuk melanjutkan rencana-rencana terdahulunya yang tersendat. Ya, celebration bagi orang-orang yang jujur di lingkungan Indonesia, dan malapetaka bagi orang-orang yang tidak jujur. Karena selentingan yang saya dengar dari presiden pertama kita, musuh terbesar kita saat ini adalah bangsa kita sendiri, yang ingin memporak-porandahkan Indonesia. Itu yang terberat. Betul. Dibandingkan dahulu orang-orang asing. Itu yang terberat. Ya, jadi makanya saya garis bawahi di sini, siapapun orang yang sudah diangkat Tuhan untuk memimpin negara ini, Tuhan sudah mengangkatnya, alam semesta sudah mengangkatnya dan membantunya. Tidak ada satupun bisa menjatuhkannya. Ingat. Ya. Jadi, saya yakin sekali di satu periode ini Bapak Prabowo akan stay selama 5 tahun. Dan tidak akan ada satupun musuhnya dari bangsa ini yang akan menggugurkannya. Sekali bisa manusia menggugurkannya, karma pun secepat kilat. Karena ingat ya, Tuhan sudah mengangkat derajat seseorang untuk menjaga negara ini akan dilindungi. Tapi kalau orang yang memaksakan kehendak untuk menjabat, menjabat presiden, lihat, adakah presiden-presiden kita yang dahulu yang tidak sampai 5 tahun? Ya, ada. Jadi contoh. Ya, tapi saya yakin presiden saat ini Bapak Prabowo akan satu periode. Ya, dia akan bertahan selama 5 tahun. Celebration. Bahagia. Baik. Masih jauh terlalu. Iya, karena saya lihat energi yang dirasakan oleh si Bapak Prabowo ini, dia kejawennya, ya, dia masih kental dengan kejawennya, dengan agamanya Islam, dan ada sedikit darah leluhur kejawen, yang mana yang saya rasakan dia masih menghargai leluhur dari bangsa Indonesia ini. Ya. Jadi kenapa beliau bisa dipertemukan dengan Ir Soekarno? Tidak menyangka kalian, ya, ada sosok beliau. Ya, yang kedua, ilmu hitam.
Ilmu hitam ini ada sebagian spiritual di luar sana Nggih. dari Musuh. Nggih. musuh yang tidak suka Pak Prabowo naik ke atas. Ya, ada. Yang tadi bangsa Indonesia kita sendiri. Betul. Karena apabila Bapak Prabowo itu masih di sini, dia akan mengobok-ngobok, membersihkan. Nah, banyak sekali serangan-serangan astral yang ingin menghancurkan Bapak Prabowo dengan rencana-rencananya, Banyak. sehingga rencananya gagal dengan beliau sakit. Karena yang saya lihat Bapak Prabowo ini ada titik lemah dalam kesehatan tubuhnya untuk bisa ilmu hitam atau spiritual negatif ya, ingin menghancurkan beliau. Ya, dari suruhan-suruhan oknum-oknum tersebut. Tapi saya sudah bilang di sini, orang yang sudah diangkat Tuhan, orang sudah dilindungi alam semesta, tidak akan pernah bisa manusia di luar sana menjatuhkannya. Ingat ya. Tidak akan pernah bisa. Betul. Mau dengan ilmu apapun juga. Lain hal kalau apabila orang tersebut obsesi untuk menjadi presiden. Anjir. Ya. Itu akan gampang sekali dijatuhkan. Tapi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo ini dan wakilnya Gibran. ya, dilindungi semesta sayang. Cobalah, kalau tidak itu akan mantul di tahun 2025. Aib-aibmu akan terbongkar semuanya dengan sendirinya. Kekuatan alam semesta tidak bisa kamu ukur. Ya, hati-hati kalian ya. Nih ya, kalian si para dukun-dukun negatif ya. Kalian ya, jangan macem-macemnya. Dan saya mengapresiasikan juga untuk ahli-ahli spiritual yang di belakang Pak Prabowo ya. Pertahankan presiden kita. Jaga presiden kita dengan baik. Karena rencana-rencana beliau ya sangat dibutuhkan dan sangat dimuliakan untuk Indonesia bagi orang-orang yang jujur. Tapi ancaman bagi orang-orang yang tidak jujur. Makanya bagaimana caranya untuk rencana-rencana dia gagal. Betul. Ya, itu tadi. Tapi saya yakin 7 dari spiritual Bapak Prabowo bisa melindungi beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. 7 baru tahu kalian kan? Generasi. Ya. Arti dari generasi kartu oracle ini adalah maksud dari Bapak Presiden kita di tahun 2025. Ya. 70% memberantas kejahatan dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia ini. 70%. 70%. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Ya, mereka mempunyai planning untuk memberantas dulu. Di tahun pertama, saya akan memberantas dulu korupsi. Dan 30%-nya adalah pembenahan. Jadi apabila kalian rasakan di tahun 2025 ini, tindakan terus, tapi tidak ada perbaikan. Sabar sayang. Bukan satu daerah yang dipikirkan. Ini ada 33 provinsi. 33 ya? 33 udah nambah, Ray. Pokoknya provinsi banyak seluruh Indonesia. Tapi rencana beliau adalah 70% itu untuk pemberantasan. Setelah pemberantasan itu selesai, ya, baru di tahap 2026 pembenahan yang lebih besar. Itu maksudnya. Ya. Jadi pemberantasan ini sengaja diobok-obok semua oknum-oknum yang ada di Indonesia ini yang terlibat korupsi. ya. Kenapa dihantam yang kasus besar-besar?
Sehingga kasus yang kecilnya segera berhenti. Tidak mengobok semuanya, tapi mereka berhenti karena kasus besar sudah terlihat. Itu maksudnya. Jadi kabinet-kabinet yang sudah ada di dalam itu, ya, memiliki tugas berat. ya, ada beberapa pro, Ada yang kontra juga. ya, itu tadi, ya, itu tadi. Jadi yakinkan dan percayakan apa yang sedang dilakukan misi Bapak Presiden kita. Ya. Dan kartu tarot. Ya. Ini banyak kita lihat ya, keberhasilan dari kabinet-kabinetnya Pak Prabowo ya, yang mana Timah sudah terbuka kasusnya. Pertamina kemarin sudah terbuka kasusnya, kasus-kasus besar, ya, bahkan minyak pun, ya, ini Pertamina. ada Pertamina, ya, ada beberapa yang sudah ter-up, tapi siap-siap, ada jadwalnya, ya, ya, jangan takut apabila kalian jujur, Betul. tapi takutlah apabila kalian tidak jujur, ya, berbenah diri sebelum dibenahkan oleh kabinet-kabinet tersebut. Ya, yang pertama, selanjutnya, hati-hati di bagian produksi batu bara. Batu bara. Yang saya lihat seperti itu. Ya. Yang kedua, dunia pendidikan. Hati-hati. Pendidikan. Ya, dunia pendidikan, hati-hati. Oke. Ada oknum-oknumnya Memanfaatkan. di balik itu. Ya, perpajakan, Pajak. imigrasi, ya, mafia tanah, Mafia tanah. ya, mafia tanah akan terbongkar di sana. Ya. Dan yang mendaftarkan diri sebagai bupati, yang mewakilkan diri sebagai Aparat wakil daerah. bupati, apapun itu akan disorot langsung kinerja kalian. Oke. Akan disorot langsung Kinerja. Aparat daerah. Aduh, bagaimana? Jujur. Itu yang saya bilang. Kalau jujur, tenang dunia akhirat. Orang mau cari kesalahanmu tidak ada. Ya. Dan dari situ akan dipantau pemangkasan yang namanya, ya. Apa pemangkasan apa tuh namanya? Wah, dana apa? Dana ini biasanya nih Gugi, dana apa? Kalau survei kemana itu, dana apa itu namanya, Rek? Itu, ya, itu akan dipantau langsung, ya. Dan yang saya lihat di sini ada bank apa ya? Kalau kita mau masukin itu Dana Tara ya. Oh, bank BT. Dana Tara. Oh, Dari ini yang pemerintah. terbaru nih Gigi Dana ya. Tara ya. Dana Tara. Ya mungkin Dana Tara ya. Dari pemerintah itu. Percayakan pemerintah. Uang yang diolah ke sana aman. Percayakan. Aman Danantara. Ini Danantara aman. Yang terbaru. Ya. Jadi pengalokasian dari bank-bank itu ya. Kemudian dibaur oleh Danantara. Percayakan. Ya, kita coba percaya. Ya. Karena yang saya lihat situ tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang ada di Danantara ini ya. Itu yang diproses. Ya, sehingga tidak ada meminim korupsi. Betul. Karena dana langsung dari pemerintah, BUMN dan lain sebagainya itu masuk ke Danantara pengelolanya. Lahan-lahan yang dulunya gampang sekali, hutan dibabat untuk membuat apa-apa, membuat misalnya sawit segala macam. Dulu gampang ya, cair uang. Sekarang susah. Itu akan ada terjadi. Itu akan terjadi nanti. Ya. Susahnya, jadi Bapak Prabowo ini akan membuat susahnya orang-orang atas untuk menyelip mencari uang. Tidak selicin seperti dulu lagi. Itu. Gitu ya. Waduh,
kira ya. Jadi hati-hati di sini kartu. Kalau kalian jujur ya ngapain Ya. harus takut Ya. ya Ki ya. Makanya jujurlah selalu ya, karena ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan juga, karena ini menyangkut untuk kehidupan rakyat Indonesia loh ya. Betul. Ya, kemudian Ki. Ya, dua kuda putih dan kuda hitam, yang mana dikomando oleh sosok laki-laki. Artinya kartu tarot ini ya, akan dikomandokan oleh Bapak Prabowo. Ini masalah oknum, bukan oknum ya, angkatan, Oh, mohon maaf, aparat militer. aparat militer ya, aparat akan disidak langsung Nggih. ya. Ini karena ini ada putih ada hitam, akan disidak langsung apabila ada permainan dalamnya tanpa ampun, dipangkas, dipecat secara tidak hormat. Nah, Itu yang saya rasakan di tahun 2025. Jadi dibabat alas. Nah, babat alas. Jadi mulai sekarang hentikan daripada kalian mendapatkan resiko. bagian dari babatan Babat alas itu. bersih Ya, karena yang saya lihat di sini, presiden kita ini dijuluki oleh presiden pertama kita Soekarno, yaitu macan kumbang. Yang turun dari gunungnya karena gunungnya sudah dibabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi macan kumbang itu turun langsung untuk menggarap, mencari orang-orang sumber-sumber yang menghancurkan gunungnya. Macan kumbang. julukan untuk Pak Prabowo. Julukan untuk Pak Prabowo dari presiden yang pertama. Macan kumbang. Macan kumbang. Ya. Iya. Macan kumbang itu datang turun mencari orang-orang, oknum-oknum yang selama ini merusak kebudayaan Indonesia, merusak tanah air Indonesia. Jangan pernah macam-macam dengan Bapak Prabowo. Ya. Hinaan kalian tidak mempan di kupingnya. Kita tetap dengan satu tujuan. Bapak Prabowo. Kira ya. Kemudian. Iya. Kartu tarot menggambarkan ya tangga kehidupan. Artinya percayakan kehidupan kita dengan presiden kita. Ya, tidak mungkin seorang kepala rumah tangga ingin menghancurkan anak bininya. Pasti dia mempunyai rencana untuk kesejahteraan anak istrinya. Begitu juga presiden kita tidak akan pernah menghancurkan rakyat-rakyatnya. Ya. Karena dia adalah raja di sini. Yang mana mereka yang semua raja atau semua pemimpin tidak mau membuat rakyatnya sengsara. Yes. Ya, yang saya lihat di sini presiden kita sedang memikirkan nasib rakyat-rakyat di bawah. Ya. Dan jadi misalnya kalau misalnya Satpol PP yang dulunya beringas, ya, yang melempar segala macam barang-barang, lihat dari sekarang. Lihat. Karena itu sudah ditatar semuanya. Ya. Satpol PP, bahkan ormas pun akan ditatar. Ya, sabar. Ya, presiden bukan Tuhan yang kun fayakun. Presiden manusia layaknya kita, mempunyai fisik, mempunyai daya tahan tubuh yang biasa sakit. Ya, tapi pemikirannya sangat luas sekali di sini. Karena tangga-tangga ini tahap demi tahap untuk kemajuan Indonesia. Ekspor impor itu hati-hati. Hati-hati ekspor impor ya. Ekspor impor hati-hati. Ekspor impor. Ya, itu akan diselusurin semuanya. Kalian harus tahu, pemimpin kita
adalah dulunya militer, yang mana dia mempunyai pemikiran yang tegas, pemikiran yang tajam, feeling yang kuat. Ya. Kalau untuk bagian kesehatan bagaimana? Ya. Apakah tersorot juga nih? Kita lihat kesehatannya. Kesehatan, Ki. Ya. Tuh lihat. Kerapuhan. Tuh rambutnya. Sebenarnya sosok bapak kita ini badannya sudah lelah, tapi dia mempunyai tanggung jawab untuk bisa berdiri dan berpikir untuk kemajuan bangsa kita. Karena dia teriang-iang di kepala, musuh terbesar kita adalah bangsa kita sendiri. Ingat, yang menunggu Bapak Prabowo hancur, yang menunggu Bapak Prabowo menyerah, bahkan sakit, banyak dari bangsa-bangsa Indonesia kita. Tapi apa? Dikuatkan oleh alam semesta, dikuatkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh orang-orang yang ada di belakangnya, untuk biar menunggu orang-orang itu. Biarkan orang-orang yang ingin melihat Bapak Presiden kita jatuh menunggu lama. Makanya dia bercoba untuk kuat, padahal rapuh. Bukan rapuh pikiran ya, tubuh. Ya, fisiknya tidak sekuat dulu. Tapi saya yakin sekali Bapak Prabowo ya, dikelilingin energi positif yang mana pada saat dia drop akan diinjek dari semesta, jadi sehat kembali. Iya. Dengerin. Sehat selalu Bapak ya. Ini bunga lotus. Ya. Bunga lotus ini bunga kemakmuran. Tunggulah di tahun 2025 ini akan ada angin surga yang akan kalian, oh iya ya, oh dampaknya seperti ini ya. Ya. Di mana-mana jangan kita bicarakan negara. Pada saat kita babat alas, apa yang kita keluarkan pasti keringat, tenaga ya, yang belum kalian mendapatkan hasil. Ya beginilah. Presiden kita kurang lebih saat ini belum ada hasil. Saat ini belum ada hasil, tapi nanti tunggu waktunya akan ada, kalian rasakan di tahun 2025, tepatnya di September, Oktober, November akan ada hasil yang kalian bisa dapat rasakan. Kebaikan yang kalian rasakan. Alhamdulillah. Ya. Kalian di dunia nyata, kalian di sehari-hari saja kadang-kadang niat baikmu suka disalahartikan dengan orang lain di luar sana. Begitu juga apalagi Bapak Prabowo, begitu banyak 271 jiwa ya. Juta jiwa di Indonesia ini ya. Yang pasti mempunyai pola pikir yang masing-masing. Yang kontra itu hampir berapa persennya? Ya, itu ya. Jadi kalau menurut saya, sabar. Saya yakin di perjalanan Bapak Prabowo ini akan membuat masyarakatnya jauh lebih baik lagi. Amin. Gitu ya Ki ya. Masya Allah, tabarakallah, kita doakan selalu ya. Jangan sampai kita tidak mendoakan. Yang untuk dukun negatif, spiritual negatif ya, ataupun hal-hal yang negatif yang ingin menyerang Bapak Presiden ya, lebih baik urungkan sebelum terlambat gitu. Karena ritualmu akan kalah cepat dengan bukan kilat dari semesta untuk menghancurkan niat buruk kalian ya. Ada yang tanyakan lagi Mas ya? Baik, tadi Ki Macan, kalau untuk ini tadi kan ada bagian dari hal-hal yang akan dibongkar lebih lanjut untuk mengungkap permasalahan korupsi di negara Indonesia ini. Ada buahnya, dari pajak, imigrasi, pendidikan. Nah tadi yang untuk kesehatan kira-kira ada di bersih-bersih juga tidak nih Ki? Ya, kita lihat di kesehatan ya. Nah, karena Mas Jahid mau menyangkutkan untuk yang tahun kemarin ya Reo. Nah, ya tuh. Di kesehatan juga
akan terungkap 2 kasus 2 kasus Ki. di kesehatan yang selama ini tertutup. Rapi. 2 kasus yang akan terungkap di publik Di publik. ya. Itu tadi Lebih pada pengolahan dana, pengolahan dana. perputaran dana, Wih, dengerin. dan akhirnya ya Indonesia yang dirugikan. betul. Jadi ya bukannya presiden ingin membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintahan, bukan. Mau gimana lagi caranya untuk mengungkap, ya pasti ketahuan. Pasti. Ya. Nah, ini efeknya. Tapi dari ini semua kita akan berbenah. Betul. Berbenah ya, lebih teliti lagi, lebih sigap lagi, karena bangsa Indonesia ini suka memperkaya diri sendiri. Tuh dengerin. Suka memperkaya diri sendiri tanpa melihat rakyat-rakyat kecil. Ya itu tadi, orang-orang yang korupsi di luar sana, dia tidak akan pernah kenyang, dia tidak akan pernah puas, karena yang di tubuhnya adalah iblis yang membuat dirinya tidak pernah puas dengan apa yang ada. Ya, tapi ingat, kabinet Prabowo, Gibran ya punya celah dan cara untuk itu semua. Karena di sini sebenarnya mantan presiden kemarin banyak membisik-bisikin Pak Jokowi. Iya, Bapak Jokowi banyak membisik-bisikin untuk kelanjutan berikutnya. Kelanjutan berikutnya bukan mendokterin dan bukan otak dan sekalinya, tidak. Tapi melanjutkan perjuangan yang belum terselesaikan. Gitu ya Ki ya. Nah, dengerin ya Rek ya, apa yang dilihat sama Ki Macan banyak sekali hal. Terserah kalian mau bilang pro dengan Pak Prabowo ataupun apa, tapi yang pasti Pintu Misteri akan bersama dengan hal yang benar. Ya, karena dari awal pun juga Pintu Misteri akan bersuara untuk yang benar. Betul. Ya Ki ya. Nah, pelangi harapan, artinya ini pelangi ini kurang lebih dari emas ya. Kenapa Pak Prabowo ya ingin membuat bank emas? Karena itu tadi. Ini satu kebenaran dibuka lagi, karena kemarin Mas Antam banyak pemalsuan. Nah, sertifikatnya juga ya. Makanya akan dialokasikan ke pemerintah. Betul. Percayalah ke pemerintah. Betul. Kalian ke swasta saja percaya. Masa pemerintah tidak? Betul. Ibaratnya. Itu ya. Ini sengaja sudah tahu, kabinet tersebut sudah tahu halnya seperti ini. Maka pas sebelum terbongkar itu mereka sudah buat bank emas yang mana disarankan oleh mantan presiden sebelumnya. Itu rencana lama yang terpending oleh beberapa oknum untuk yang tidak menyelesaikan. Karena kembali lagi pada masa tersebut ya, kalian pasti tahu ya, di mana Pak Jokowi itu bisa berjuang sendiri loh itu ya. Ya, ini yang terakhir ya, pasang surut. Ya, pasang surut artinya perlawanan yang ketat. Perlawanan ketat bagaimana sebelum pemerintahan Bapak Prabowo ini tidak bergalerya. Ya, jadi perlawanan ketat. Nah, dimonopolilah si rakyat-rakyat. Ya, jadi saran saya jangan sampai ada pertengkaran atau perselisihan antara bangsa Indonesia. Satu saja, yakin dengan tujuan dari pemerintah nanti apanya. Tidak mungkin orang tua akan menghancurkan anak-anaknya. Betul. Ini pasang surut. Dan nikmatin hasil setelah ini nanti. Ya, kok banyak Macan resesi, ini ada resesi lah semenjak fase Pak Prabowo resesi keuangan susah. Jangan salahkan presiden sayang. Ini resiko dari babat alasnya juga. Ini resiko dari babat alas. Bersih. Kita hancurkan yang sisa-sisa keturunan orang-orang yang pengkhianat zaman dahulu itu. Sisakan, lemparkan. Jadi
utuh dengan bangsa sekarang. Nah, bangsa sekarang kita tata yang baik. Itu maksudnya. Ya, jadi apapun hasil dari kartu oracle dan kartu tarot, ya, harapan saya presiden kita tetap sehat. Amin. Presiden kita tetap memikirkan Indonesia ini supaya lebih maju lagi. Amin. Di Indonesia, bahkan di luar negeri. Amin. Yang saya rasakan, ya, energi dari Pak Prabowo di luar negeri itu sangat besar. Banyak orang yang menghargai Pak Prabowo. Amin ya Allah. Ya, karena rencananya. Dan untuk oknum-oknum di luar sana, ya, kalau masih melakukan hal-hal kebodohan seperti yang sebelum-sebelumnya, ya, namamu akan tercoreng di tahun 2025. Karena di tahun 2025 adalah karma. Tahun karma. Ya, tidak akan pernah selamat bagi orang-orang penjahat masyarakat. Ya, jadi semoga video ini sampai ke kabinet-kabinet, ya, untuk lebih memperbaiki dan fokus untuk tujuan kita. Betul. Ya, saya yakin pemerintahan saat ini sudah merencanakan semuanya dan membuat masyarakat di luar sana lebih percaya lagi dan lebih gampang untuk mencari rezeki dan pekerjaan di luar sana. Gitu ya, Ki, ya. Terus surat izin, ya, izin usaha, ya. Biasanya orang memanfaatkan izin usaha dengan oknum-oknum untuk membayar apa-apa. Oh, ini pungli, Ki, ya, seperti itu. Ya, semoga pemerintahan Pak Prabowo ini sampai ke dasar-dasarnya. Amin. Gitu ya, Ki, ya. Nah, ini tadi ya, Kak, ya. Ramalannya Ki Macan di Indonesia, nasib Indonesia untuk Pak Presiden Prabowo Subianto, banyak hal yang akan dilakukan di tahun 2025 ini ya, Ki, ya. Untuk saat ini memang belum bisa mendapatkan sebuah hasil ya, ya. Kalau saat ini mungkin semuanya merasakan kemarin ramalannya Ki Macan bahwa akan adanya sebuah sisi inflasi dan lain sebagainya, perputaran ekonomi yang tidak baik, dampak yang memang ya mau nggak mau harus kita nikmati. Tapi kan untuk kedepannya nantinya untuk kebaikan kita. Ya, ayo ya. Ini yang mahasiswa dan lain sebagainya. Tadi Ki Macan bilang jangan mudah digesek ya. Walaupun Mas Jawir tahu ada beberapa hal. Mas Jawir pernah kuliah ya. Ada kan pelatihan sendiri, ayo. Ya kan? Siapa yang masuk ke bagian tertentunya ya. Hati-hati ya, kembali lagi kalian mahasiswa. Terkadang aspirasi masyarakat itu berada di tangan kalian juga ya. Kalian kan juga pasti tahu ya. Kalau kalian dipoles sama siapa nih? Ayo, jangan mau dipoles dengan kayak gitu, dengan iming-iming nanti kamu akan menjadi asistennya. Inilah, itulah. Nggak perlu, jangan mengorbankan negara Indonesia ya. Kamu ya putra-putri Indonesia ya kan, punya saudara, punya ibu, punya bapak, punya Pak D ya kan. Jangan mementingkan diri kamu sendiri. Ya, Mas Jawir pernah kuliah, mohon maaf ya. Ya. Mas Jawir ngomong kayak gini kan memang ada ya, jangan mudah dipoles sehingga apa? Anarkis ya. Ayo, apa yang menjadi pesannya Ki Macan, semoga negara Indonesia tidak mudah dibentrokkan, disusupi dengan provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab ya. Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Itulah keistimewaan Indonesia. Betul. Jaga budayanya, jaga kerukunannya, jaga keramah tamahannya. Jangan sampai keramah tamahan kita, budaya kita, kerukunan kita hancur dengan bangsa kita sendiri. Betul sekali. Karena perjuangan presiden pertama kita itu sangat luar biasa sekali untuk membawa Indonesia merdeka. Betul sekali. Ya, dan kalian yang sok pinter yang bilang ya kan, tidak percaya lagi dengan negara Indonesia, tidak percaya lagi dengan negara Konoha karena banyak korupsi dan lain sebagainya yang terungkap. Korupsi dan lain sebagainya saat ini memang harus diungkap, namun kejahatan itu terjadi berapa puluh tahun yang lalu sudah terjadi. Ya, jadi jangan menyalahkan pada masa sekarang, malah berbanggalah akhirnya tikus-tikus dari tahun-tahun beberapa puluh tahun yang lalu ketangkap juga. Harus seperti itu. Jangan malah tidak percaya lagi dengan negara Konoha dan kurang ajar lagi. Jangan mengeluh tapi berikan solusi. Betul. Itu yang terbaik buat kita.
Ngoten ya Ki ya, Mas Jawir berapi-api Ki ya rek ya. Dan kembali lagi untuk spiritual yang pastikan apa yang terjadi. Tadi Ki Macan bilang bahwa Presiden Republik Indonesia ada sosok-sosok tertentu yang mendampingi ya, bahkan alam semesta, dan juga ada spiritualnya juga yang akan membantu. Teruslah menjadi spiritual yang positif, jangan menjadi yang negatif ya Ki ya. Nah, Pak Prabowo, Mas Gibran jangan pernah merendahkan presiden kita, jangan pernah merendahkan wakil presiden kita. Mereka adalah wakil dari negara kita untuk mengapresiasikan suara rakyat, ya. Siapa lagi yang akan membanggakan presiden kita, wakil presiden kita, kalau bukan kita sendiri. Jangan pernah meludahi sumur kita sendiri. Kalau kita masih meminum air sumur itu, jangan pernah meludahi nasi yang kalian makan kalau masih kalian makan di tempat itu. Ya, hargain presiden kita, wakil presiden kita. Saya yakin sekali niat baiknya itu besar sekali untuk kita, walaupun suka disalahartikan oleh rakyat-rakyat yang di luar sana. Karena sebenarnya oknum-oknum itulah yang membuat mengsarakan rakyatnya. Tapi jangan khawatir, ada beberapa dari spiritual Bapak Prabowo akan membuka untuk uploadan keluhan masyarakat, ya. Jadi apabila kalian ada keluhan dalam kehidupan, bukan kehidupan ya, lingkungan kalian ya, yang perlu dilaporkan ya, gitu ya, akan ada di sana nanti. Keluhkanlah. Kita tidak tahu yang mana akan didengar nantinya, kan tidak semuanya. Karena 271 juta orang jiwa yang dikelilinginya, ya. Semoga dari solusi-solusi ini semuanya membuat kita lebih yakin dengan pemerintahan kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Itu ya Rek ya, sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Ki Macan ya. Mohon maaf Mas Jawir terharu karena terbayang bukan terbayang, maksudnya terbaca doa setiap sebelum jadi Pak Prabowo terbaca doa Pak Presiden Prabowo sebelum dia jadi Presiden Republik Indonesia. Dia setiap hari berdoa, jika saya menjadi Presiden Republik Indonesia, hidup mati saya akan perjuangkan. Iya, betul, betul. Segitunya, ya, Itu. segitunya untuk negara kita. Jangan sampai pengorbanan Bapak kita, Bapak Presiden kita, kalian hancurkan dari rakyatnya kita sendiri, ya. Itulah, ayo berpikiran positif, ya. Jangan pernah jangan pernah mematahkan yang sedang diperjuangkan. Iya. Gitu ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Mohon maaf ya Mas Jawir jadi terharu karena memang itu yang terlihat di pikirannya Mas Jawir, bagaimana niat Bapak Prabowo itu tadi ya. Dan untuk kalian para spiritual negatif ya, jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam, kalian diawasi langsung oleh saudara-saudara tak terlihat ya. Apa ya? Yang kemarin yang presiden yang beberapa itu, macam-macam lagi kamu. Ya. Saudara tak terlihat mengawasi spiritual negatif ya. Jangan macam-macam. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Mungkin ada tambahan yang mau disampaikan? Cukup ya Ki ya. Baik, kalau sudah. Jadi tambahnya seperti ini aja. Bagaimana nasib Indonesia di tangan Bapak Prabowo? Di tangan yang tepat. Udah itu aja. Indonesia sedang di tangan yang tepat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Waduh, terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu, ini saatnya Macan Kumbang turun gunung. Ya. Julukan langsung. Meminta pertanggungjawab atasan kerusakan gunung oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Jadi waspada, macan kumbang akan menerkam kalian semuanya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Takutlah kalian yang tidak jujur. Ya. Nah, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau mengingatkan kagem sedaya nipun, kakak-kakak para penonton nipun Pintu Misteri yang belum. Ayo, siapa yang belum mengikuti Facebooknya Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video-video setiap harinya. Ngoten ya Ki ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton nipun Pintu Misteri yang menginginkan media-media nipun Ki Macan, ya tadi yang dipakai Ki Macan ada parfum Sang Jagat, parfum Aura, ada parfum energi bulan purnama. Banyak sekali media-media yang dibuat sama Ki Macan untuk membantu agar kita menjadi pribadi yang lebih positif kembali. Nah, kakak-kakak bisa lihat di sini media-media nipun Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya ini, nomor WA admin resminya Pintu Misteri. Admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online hanya melalui Shopee saja, carian nama tokonya Pintu Misteri. Ya. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita dukung untuk Indonesia menjadi Indonesia Emas, NKRI harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Tuhan, akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan, dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar, yaitu saya beri nama minyak urut Mushila. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushila ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut Mushila tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia, yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Oleskan minyak ini. Sudah waktunya kalian gunakan ini. Ini isinya 100 mili. Ya, di dalamnya ada batu alam, ya, yang akan menemani kalian. Ada 2 jurit yang akan bersemayam di sana. Ya, gitu ya. Selain ada 2 jurit yang diisikan minyak Mushila, ini akan disertai gelang tricakra, ya, untuk membantu dan menjaga si pemakainya. Gelang tricakra sama seperti gelang tricakra yang ada pada parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Dikubur jika putus atau lepas sendiri, dan jika ada gelang tricakra yang terbaru, yang lama dikubur karena cukup pakai 1 gelang tricakra. Syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian dari minyak Mushila ini: nama lengkap, tanggal lahir, dan umur kalian. Ya, itu persyaratannya. Untuk apa itu? Ya, untuk menselaraskan dengan si pemakainya. Ngoten nggih ya. Maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika semua kebaikan harus dibuktikan, lantas bagaimana meyakinkan kepada orang yang tidak bisa melihat
bahwa warna itu ada. Gitu. Percuma karena orang tersebut tidak mempercayai bahwa warna itu ada. Betul. Ya, sebanyak apapun yang kalian buktikan, ya, mereka tidak akan percaya. Jadi Betul. buat apa Menghabiskan waktu untuk membuktikan itu semuanya. Betul. Yang penting tetap berbuat baik, ya. Jangan pernah menghabiskan waktu untuk membuktikan kebaikan. Betul. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Baik Macan, saya Mas Cabir Dan saya Ki Macam. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.